Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk materi hari ini yaitu tentang teorema Pythagoras. Jadi kita sudah masuk di bab 6 untuk semester 2, yaitu bab 6 tentang teorema Pythagoras. Adapun yang ingin dicapai, yang pertama itu memeriksa kebenaran teorema Pythagoras. Kemudian yang kedua menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang ketiga menentukan jenis segitiga. Kemudian menentukan dan memeriksa triple Pythagoras. Yang nomor 5 menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Dan yang terakhir menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan bahas poin pertama, yaitu memeriksa kebenaran teorema Pythagoras. Nah, sebelum itu, apa sih itu Pythagoras? Nah, Pythagoras itu sendiri dia merupakan ahli matematikawan. Nah, dia lahir di Pulau Samos di daerah Yunani Selatan pada tahun 582 sebelum Masehi sampai 496 sebelum Masehi. Nah, salah satu peninggalan Pythagoras, jadi Pythagoras itu nama orangnya ya, nama orang yang menemukan teorema itu. Nah, teorema Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain, atau dengan kata lain, misal di sini ada segitiga siku-siku ya, di sini A, di sini B, dan di sini C. Nah, dia mengatakan bahwa kuadrat sisi miring yang ini ya, sisi miring atau C kuadrat atau C-nya itu sama dengan jumlah dari sisi-sisi yang lain. Jadi jumlah dari A kuadrat dan B kuadrat, atau kalau kita tuliskan C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Jadi ini merupakan teorema Pythagoras. Lanjut, memeriksa kebenaran teorema Pythagoras. Ya, kita masuk di poin pertama. Nah, pembuktian pertama bisa kita lihat di sini. Misal kita ambil contoh di sini A, B, dan C, atau bisa kita tulis juga dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, ini teorema Pythagorasnya. Atau AC kuadrat, ini ya, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Nah, di sini kita ambil contoh di mana AC kuadrat atau yang ini, kalau kita lihat di sini 5 satuan dikali dengan 5 satuan atau 5 kuadrat. Nah, itu harus sama dengan A kuadrat atau 3 satuan kuadrat ditambah dengan 4 satuan kuadrat Oke. Nah, 5 kuadrat itu hasilnya sama dengan 25. 3 kuadrat sama dengan 9. Sedangkan 4 kuadrat sama dengan 16. Nah, diperoleh hasil 25 sama dengan 25. Nah, di sini dari contoh ini bisa kita simpulkan bahwa jumlah C kuadrat atau ini, kalau kita hitung satu persatu itu hasilnya 25, itu sama dengan A kuadrat atau 9 ditambah dengan B kuadrat atau 16. 9 tambah 16 sama dengan 25. Nah, kemudian pembuktian kedua. Di sini bisa kita lihat, di sini ada sebuah persegi yang sama besar. Untuk gambar pertama di sini ada persegi, di sini juga ada persegi yang sama besar. Nah, untuk yang pertama di sini luas di sini itu sama dengan C kuadrat. Nah, ini segitiga yang tadi ya yang kita buat, kita letakkan di masing-masing sudut, diperoleh di sini C kuadrat. Sementara untuk gambar kedua di sini segitiga yang ini kita pindahkan ke sini sehingga diperoleh seperti ini. Segitiga yang ini kita letakkan di sini sehingga diperoleh gambar seperti ini. Nah, dari sini juga kita lihat bahwa luas C kuadrat itu sama dengan luas A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, lanjut, kita masuk di contoh soal. Nah, tentukan panjang hipotenusa segitiga di samping. Hipotenusa atau biasa kita sebut dengan sisi miring, yaitu sisi C. Sisi C itu biasa disebut dengan hipotenusa. Nah, kita lihat tadi rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, atau bisa kita balik, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Yang dicari adalah nilai C, jadi sisa kita kasih masuk hanya 5 kuadrat
B nya 12 kuadrat sama dengan C kuadrat, 5 kuadrat sama dengan 25, 12 kuadrat sama dengan 144 sama dengan C kuadrat. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, untuk mencari nilai C, maka yang lainnya itu kita kuadratkan. Makanya di sini akar dari 169, jadi C sama dengan akar 169 itu sama dengan 13. Jadi panjang hipotenusa segitiga tersebut adalah 13 cm, atau panjang nilai C itu sama dengan 13 cm. Contoh soal kedua, tentukan panjang A pada gambar di samping. Nah, ini panjang garis A. Jadi yang tidak diketahui itu A, di sini B, di sini C. Jadi sisa kita kasih masuk A kuadrat ditambah B kuadrat. B kuadratnya 2,1, 2,1 pangkat 2. C kuadratnya 2,9, 2,9 pangkat 2. Jadi diperoleh hasil A kuadrat ditambah 4,41 sama dengan 8,41. A kuadrat sama dengan, nah ini kalau kita pindahkan berarti dia berubah jadi negatif. 8,41 dikurang 4,41, A kuadrat sama dengan 4. Nah, A sama dengan akar dari 4. Akar dari 4 itu sama dengan 2. Jadi diperoleh nilai panjang segitiga yang belum diketahui, atau nilai A nya itu sama dengan 2 cm. Nah, terakhir, perhatikan gambar trapesium di samping. Panjang BC adalah, jadi panjang BC yang ditanyakan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini gambar trapesium bisa kita ubah menjadi bentuk gambar persegi panjang dan segitiga sama kaki. Nah, kalau kita kasih garis di sini dan di sini misalkan di sini titik E, jadi kita sudah ketahui bahwa di sini panjang CE-nya itu sama dengan 15, karena ini persegi panjang ya. Jadi di sini juga 15. Nah, sekarang kita cari nilai BE atau EB. Nah, panjang BE itu sendiri, BE sama dengan panjang AB dikurang dengan panjang CD. Nah, diperoleh hasil 33 kurang 25 sama dengan 8. Jadi panjang BE itu sama dengan 8 cm. Nah, kita sudah dapat nilai A di sini, kita juga sudah dapat nilai B. Sekarang kita sisa cari nilai BC atau nilai C. Ya, jadi diperoleh nilai BE sama dengan 8 cm. Nah, terakhir kita cari panjang BC. Jadi kita dapat tadi nilai CE nya sama dengan 15, itu sama dengan panjang DA nya. Kemudian dapat diperoleh kita nilai apa tadi, kita peroleh dari BE nya tadi kita dapatkan 8 cm. Jadi sisa kita cari BC. Nah, BC kuadrat itu sama dengan CE kuadrat ditambah dengan BE kuadratnya. Ini teorem Pythagoras ya kita pakai. Nah, jadi BC kuadrat itu sama dengan 15 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. 15 kuadrat itu 225, 8 kuadrat itu 64. Jadi kita dapat hasil BC kuadrat sama dengan 289. Nah, terakhir untuk dapat nilai BC, nilai ini kita akarkan. Jadi akar dari 289 itu sama dengan 17. Jadi panjang BC adalah 17 cm. Terima kasih.